Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufyandi dari program studi Bahasa Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai public speaking. Jadi kita langsung saja masuk pada materinya. Temanya berani berbicara di depan orang banyak ya. Oke. Yang pertama adalah apa itu public speaking. Nah, jadi teman-teman, public speaking merupakan sebuah frasa, yaitu public dari bahasa Inggris yang berarti umum dan speaking yang berarti berbicara. Jadi dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai berbicara di depan umum. Oke, selanjutnya adalah dasar-dasar public speaking. Nah, apa saja kan hal dasar dalam public speaking yang wajib kita ketahui? Yang pertama adalah percaya diri, teman-teman. Jadi kita harus percaya diri ketika sedang berbicara di depan orang banyak. Kemudian yang kedua adalah postur dan bahasa tubuh. Kita tidak boleh kaku ketika sedang berbicara di hadapan orang banyak. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenal audiens kita. Kemudian yang terakhir adalah eye contact. Artinya kita menatap audiens ketika sedang berbicara. Seperti itu ya teman-teman. Terus kita lanjut ke materi selanjutnya. Itu manfaat kemampuan public speaking. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ketika kita sudah mahir dalam berpublic speaking, maka kita akan terlihat lebih percaya diri. Kemudian yang kedua, mudah bergaul. Dengan kita pandai berkomunikasi, tentu akan memudahkan kita untuk bergaul dengan siapapun, baik itu orang asing maupun orang yang kita kenal. Kemudian yang ketiga adalah membangun relasi. Dan yang keempat adalah mudah berbisnis. Tentu saja kemampuan public speaking dapat membantu kita dalam berbisnis. Oke. Nah, kemudian jadi public speaking merupakan kemampuan yang bisa kita tingkatkan, teman-teman. Itu ada beberapa tips. Yang pertama, latihan berbicara di depan cermin. Jadi jika teman-teman malu untuk berpublic speaking di hadapan orang banyak, teman-teman bisa latihan berbicara di depan cermin. Kemudian perhatikan diri teman-teman apa yang kurang ketika kalian sedang menyampaikan sesuatu. Oke. Kemudian yang kedua adalah kuasai materi. Jadi sebelum kita menyampaikan sebuah materi, itu seharusnya kita memahami materi yang ingin kita sampaikan agar bahasa kita tidak amburadul ya teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah tarik nafas sedalam-dalamnya sebelum maju. Tentu ketika ingin tampil di hadapan umum, kita akan merasa gugup atau nervous. Maka dari itu kita harus menenangkan diri terlebih dahulu, tarik nafas sedalam-dalamnya. Setelah kita merasa sudah nyaman, barulah kita maju ke depan untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian yang keempat adalah melakukan ritual yang membuat kita nyaman. Tentu teman-teman punya kebiasaan bagaimana agar teman-teman bisa merasa lebih nyaman. Misalkan mungkin teman-teman ingin makan permen kah, atau mendengarkan musik. Kembali ke teman-teman sendiri, bagaimana bisa membuat teman-teman merasa lebih nyaman. Kemudian yang kelima, lakukan latihan rutin. Ya tentu sebelum tampil kita harus melakukan latihan, teman-teman. Karena ketika kita langsung tampil tanpa melakukan persiapan, pasti hasilnya tidak akan sesuai dengan ekspektasi. Jadi kita harus melakukan latihan agar kita bisa tampil secara sempurna. Kemudian yang keenam, tingkatkan keberanian menghadapi seseorang. Jadi teman-teman, kita harus berani. Kita harus berani ketika ingin tampil di hadapan orang-orang. Jangan berpikir bahwa audiens itu adalah juri yang akan menilai kita, yang akan menyalahkan kita. Jangan. Anggaplah audiens kita itu sebagai teman. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah kenali audiens. Seperti tadi teman-teman, kita harus mengenal audiens kita
Karena jika kita sudah mengenal audiens kita sudah tahu bagaimana cara kita menyampaikan agar audiens bisa memahami dan audiens tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya teman-teman bisa klik link yang ada di bawah ini untuk mengisi kuis. Ya, jadi sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyimpulkan kembali bahwa public speaking adalah keterampilan yang biasa diasah, ya teman-teman. Jadi kita semua bisa berpublic speaking, tapi itu kembali ke diri kita sendiri, mau latihan atau tidak. Karena public speaking sangat penting teman-teman, terutama bagi kalangan mahasiswa. Karena biasanya pasti akan ada tugas presentasi seperti yang saya sekarang ini, dan kemudian public speaking itu sangat berpengaruh terhadap masa depan kita teman-teman. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi teman-teman sekalian maupun bagi saya sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.